wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى يا أكرم الخلق من علو وجوبه سواك عند خلول الحادث الآمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا وسع الكرم. ولا يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'abihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali dapat mempertemukan kita, mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan umur yang berkah, dalam keadaan iman dan Islam. Ya, maka mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang Allah berikan dan Allah masih titipkan kepada kita senantiasa menjadi satu keberkahan buat kita. Insya Allah menjadi salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya di dalam ini majlis kita sama-sama telah membuka dan mengikuti dalam pembacaan surah Yasin, Ratibul Atas dan juga maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan apa-apa yang kita baca sebagai amalan-amalan kita yang tidak kita tinggalkan, yang selalu kita dawamkan dan istiqomahkan, bisa menyebabkan segala niat dan hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya sedikit kita akan melanjutkan dalam kajian ilmu fikih, pembahasan di dalam kitab Safinatun Najah, yang malam hari ini kita akan membicarakan tentang arkanul iman, tentang rukun iman. Namun sebelumnya kita harus tahu apa sih iman itu. Ya, arti iman menurut bahasa kita adalah percaya. Jadi arti iman menurut bahasa kita sehari-hari adalah kita percaya, ya, atau kita membenarkan, tasdik namanya. Kemudian kalau menurut istilah iman itu al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah suatu ucapan yang diucapkan melalui lisan kita, kemudian diyakini dalam hati, wa amal bil arkan, kemudian lakukan dalam suatu perbuatan.
Itu iman dalam pandangan atau menurut istilah. Jadi kalau kita tahu di dalam hal kewajiban hadirnya kita setiap malam Jumat ini adalah merupakan bagian dari keimanan kita. Ya. Udah sekarang fokus dulu ya, ini kewajibannya dulu nih. Untuk ilmunya dulu, HP-nya ditaruh dulu. Jadi biar keluar dari majlis ini ada asar dan bekasnya, apa yang kita niatkan dan kita hadir dalam ini majlis, benar-benar kita ini melaksanakan satu perintah Allah dan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan saja dalam urusan hal sunnahnya kita kerjakan, bagian daripada amalan-amalan yang tadi kita baca, tapi kita sedikit ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu agama yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kembali ya, kalau duduknya kita malam hari ini setiap malam Jumat kita continue, kita istiqomah ya, ini merupakan bagian daripada keimanan kita, yang dimana kita yakin bahwasanya hadirnya kita setiap malam Jumat adalah merupakan satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ay muslimatin, bahwa menuntut ilmu itu adalah difardukan, diwajibkan, baik itu dari golongan muslim laki-laki dan juga perempuan. Nah, merujuk kepada hadis ini bahwa Nabi menganjurkan untuk dapat kita laksanakan kefarduan ini, menuntut ilmu. Kita yakin itu adalah perintah Nabi yang tidak mungkin kalau Nabi perintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan itu suatu kebaikan sama kita. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya kepada kita. Nah, muncul dari hati kita, kita niatin, baik yang mendapatkan informasi maupun tidak mendapatkan informasi, bahwa malam Jumat ada kegiatan rutinitas yang kita nggak mau tinggalin. Kita niat tuh, bagian daripada keimanan kita. Kita buktikan keimanan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari setiap yang difardukan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ini akan membuahkan satu apa? Yang namanya pahala Allah berikan kepada kita. Bahkan bukan saja sekedar pahala yang Allah berikan kepada kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya nggak ada satu amalan yang ringan perbuatannya, tapi masya Allah pahalanya gede banget. Ya. Dan nggak ada satu amalan yang bisa merontokkan, menghapuskan dosa kita, ya, kecuali dengan kita hadir di dalam majelis ilmu. Nah, itu iman di dalam istilah. Kemudian di dalam syariat agama, bahwa iman itu membenarkan dan mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya,
dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan larangan Allah. Nah, itu definisi-definisi pengertian daripada iman itu sendiri. Nah, kemudian tingkatannya daripada iman itu, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebanyak 956 dari cabang keimanan itu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 956. Artinya Allah mulai dan Allah panggil di dalam ayat-ayatnya kata iman itu sebanyak 956. Maka kalau Allah panggil di dalam firman-firmannya dengan sebutan amanu, itu artinya khusus, khusus buat orang-orang yang sudah benar-benar meyakini akan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Artinya itu dikhususkan. Ayo orang-orang yang beriman. Dan dikhususkan buat orang yang mengaku dirinya beriman kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Jadi banyak ya ayat-ayat yang mengkhususkan buat kita sebagai muslim, kemudian Allah panggil dengan panggilan yang khusus. Ya. Dan panggilan yang khusus ini ketika Allah panggil dengan lafaz amanu, itu yang seolah-olah orang tua manggil anaknya dengan bahasa yang lemah lembut, ya. Nah, sayang. Jadi seolah-olah tuh Allah memanggil dengan kata amanu, sudah panggilan yang lemah lembut. Lain dengan Allah memanggil kepada seluruh hambanya atau manusia di muka bumi ini dengan sebutan nas. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Berarti ini bentuknya umum, ya, manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baik dari orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah disebut muslim, maupun non muslim yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Sittatun, ada berapa daripada rukun iman itu? 6, ya. Maka di antara yang 6 tersebut, pertama antu'minu billah, ya. Wajib kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakinkan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud. Artinya ada, ya. Walaupun sampai saat ini kita belum melihat Allah, kita belum pernah mendengar bagaimana sih suaranya Allah, ya. Tapi dengan keimanan yang ada sama kita percaya bahwa Allah itu adalah wujud, ada, ya. Dan Allah melihat dengan suatu perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan oleh hambanya, baik yang dilakukan itu dalam bentuk yang baik maupun tidak baik. Seperti halnya malam ini kita hadir, ya, di dalam majlis taklim, kita kumpul seperti ini, Allah lihat kita. Maka ketika Allah sudah melihat kita, dengan apa yang kita lakukan, in khairan fa khairun, yang kita lakukan baik, Allah kasih baik. Wa in syarran fa syarrun, yang kita lakukan kagak baik, ya Allah akan berikan juga ketidakbaikan apa yang kita lakukan. Katakan, ya,
Yang baik ya Allah berikan ganjaran pahalanya. Yang tidak baik Allah akan berikan dosanya. Buat siapa saja di antara hambanya yang melakukan dari dua hal ini di alam dunia. Jadi yang pertama yaitu antuk minubillahi, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengkategorikan dan membagi kategori keimanan itu 3. Ya. Ada iman yang selalu bertambah. Iman ini nggak mungkin berkurang. Ini iman khusus, ya, iman yang khusus dimiliki kepada siapa? Para nabi Allah, ya, kepada Rasulullah atau Rasul-Rasulnya Allah. Ya. Jadi kalau iman tingkatan imannya nabi dan rasul kagak mungkin berkurang, nambah terus. Ya. Jadi khusus imannya. Yang kedua, ada iman yang gak bertambah, imannya gak berkurang. Tuh iman segitu-gitunya tuh. Ya. Ini pun iman yang khusus, iman yang dimiliki oleh para malaikat. Imannya para malaikat segitu-gitunya udah, gak nambah, gak berkurang. Contoh, ya, sebagaimana yang kita ketahui para malaikat yang 10, ya. Dimulai dari malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya memberikan rizki. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ijrail tugasnya mencabut nyawa. Munkar dan Nakir, 2 malaikat tugasnya menanyakan alam kubur. Dalam satu riwayat ada yang menyatakan malaikat Munkar nanya, malaikat Nakir gebung, mukul. Raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Atid mencatat amal keburukan. Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Nah, artinya 10 para malaikat tersebut yang sudah Allah berikan tugas-tugasnya, ya, yang dia nggak pernah ngacak-ngacak tugas malaikat yang lain, itulah keimanan para malaikat. Ketika Allah berikan tugasnya masing-masing, itu tingkatan iman yang kedua. Para malaikat nggak nambah, nggak berkurang. Bahkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah sujud ya sampai hari kiamat. Ya. Ada malaikat yang tugasnya Allah ciptakan sujud sampai hari kiamat. Jadi nggak pernah nambah, nggak pernah berkurang. Tingkatan iman yang ketiga kata Imam Ghazali, ya, yaitu dikatakan yazid wa yanqus. Kadang tingkatan iman yang ketiga ini naik, kadang turun. Nah, ini tingkatan iman yang ketiga ada pada diri kita. Ya, ada pada diri kita. Ya, kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang turun, kadang bukan turun lagi, ngedrop. Ya. Ya, ada kalanya kita semangat ngaji, ya. Tapi ada kalanya juga, ya, malas sama ngaji. Dan kadang-kadang juga sekalinya mau ngaji kita ngukur tingkatan keimanan yang ada sama diri kita ngukur nih, ya, antara aja datangnya baru baca Yasin, ya, begitu kan? Ya, antara aja baru baca Ratib, ya, antara aja setengah baca Maulid, ya. Jadi ngukur aja. Nah, itu termasuk tingkatan keimanan yang berkurang, ya. Kalaupun ya lumayan juga catatannya, masih mau ngaji gitu, daripada kagak ngaji gitu, ya. Nah, namun sekalipun tingkatan iman yang tadi pertama dimiliki oleh para malaikat dan rasulnya Allah, ya, selalu kita berusaha, ya. Berusaha, kalaupun kita juga nggak akan mungkin bisa menandingi keimanannya para nabi dan rasulnya Allah, ya. Tapi kita selalu berusaha, ya.
Minimal keimanan yang Allah miliki, yang Allah berikan sama kita dan ada sama diri kita, ya kita rawat, kita jaga. Ya. Artinya semua ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan sama kita dan Allah ciptakan kita nih sebagai makhluknya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Bahwa Allah menciptakan kita nih manusia dan termasuk jin, ya, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tidak akan memaksakan kepada kita untuk beribadah dengan tingkatan seperti para nabi dan rasulnya Allah. Artinya sekemampuan kita, ya. Sekemampuan kita dalam arti hal-hal yang memang diwajibkan dalam rukun Islam kita kerjain. Nah, kemudian wa malaikatahu, dan juga para malaikat. Ya. Jadi yang pertama, rukun iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kemudian wa malaikatahu, dan yang kedua adalah kita beriman kepada para malaikat, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kita tahu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya ada 4, ya. Di antaranya Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ya. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa, ya. Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu harus kita imani. Ya. Kemudian yang keempat, wa rasulih, ya. Yang keempat, kita wajib beriman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 313 rasul, ya. 313 rasul. Kalau nabi ada 124.000 nabi, ya. Nah, yang kemudian yang kelima, wabil yaumil akhir, itu kita beriman kepada hari akhir yang disebut dengan hari kiamat, ya. Yang keenam, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, ya. Kita percaya akan takdir, ya, dan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perlu kita ketahui, ya, takdir dengan qada beda, ya. Ya. Kalau takdir itu masih bisa dirubah, namun kalau qada nggak bisa dirubah. Karena kalau qada ketentuan Allah yang datang dari Allah itu nggak bisa dirubah. Kalau takdir masih bisa dirubah. Ya. Contoh, kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang miskin itu adalah merupakan takdir. Kenapa? Kalau dia mau sungguh-sungguh dia bekerja, bisa nggak memperbaiki kehidupan ekonominya? Pasti bisa. Nah, kita nggak bisa mengatakan, lu udah miskin, memang takdir lu begitu, udah miskin. Nah, jadi kalau umpamanya orang itu miskin, kemudian dia pengen kaya, dia pengen memiliki segala fasilitas yang dia inginkan, harus apa dia? Harus kerja, ikhtiar dia harus kerja. Nah, itu takdir, masih bisa dirubah. Dia pengen pinter, kalau pengen pinter, baik ilmu umum maupun ilmu agama, harus apa dia? Harus belajar. Jangan kita bilang, emang takdir gue udah goblok, udah tolol. Harus berusaha biar kita ngerti dan paham akan ilmu. Lain dengan qada yang merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya hujan milik siapa? Allah. Yang punya hak buat turunin siapa? Kalau udah waktunya turun, ada yang bisa nahan? Agak ada.
Itu namanya kodok. Nah, makanya itu kita mesti pelajari hal-hal yang seperti itu. Jadi pada intinya di dalam pembahasan rukun iman ini ya, yang kita pelajari bahwa kita harus percaya ya, di dalam rukun-rukun tersebut dengan 6 hal. Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir serta qada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang kita pelajari malam hari ini akan menambah pengetahuan kita dan insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Nah, mudah-mudahan ilmu-ilmu tersebut akan menjadi cahaya ketika kita masuk ke liang lahat, ketika kita masuk ke lubang kubur, maka dengan cahaya-cahaya ilmu lah yang bisa menerangi alam kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, terakhir